kita tetap merenungkan lagu ini. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Kristus, Juru Selamat dunia itu lahir. Dan saudara, sampai hari ini kelahiran itu membawa sukacita besar yang tak terkatakan bagi manusia. Andaikan manusia menerima Dia, maka dipastikan tidak ada seorang pun yang binasa. Karena siapa yang menerima Dia menerima hidup yang kekal. Karena itu malam hari ini mari buka hatimu. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin tidak ada waktu lagi bagimu. Bisa saja Natal ini merupakan Natal terakhir bagi kita. Jangan berharap ada waktu-waktu lain ke depan nanti yang mungkin engkau masih bisa merayakan Natal seperti ini. Engkau boleh saja merayakan Natal bertahun-tahun ke depan nanti, tapi hari ini biarkan Dia lahir dalam hatimu. Biarkan Juru Selamat itu hadir dalam keluargamu. Biarkan Dia hadir dalam hidupmu, saudaraku yang terkasih. Mungkin ini kesempatan bagi kita. Percayalah, Tuhan membuka setiap kesempatan. Dia memberikan setiap kesempatan kepada setiap kita, agar setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Malam ini kami bersyukur Bapa di sorga buat kesempatan baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Bila firman-Mu hari ini menjamah hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Tuhan pakai. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama-Mu yang kudus. Jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Lampu di belakang boleh dinyalakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita Tuhan, amin. Terima kasih buat undangan-undangan kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang hadir juga di tengah-tengah kami. Ada Bapak Pendeta Chandranus Situmorang dari Tebing Tinggi, saudara. Datang jauh-jauh dari Tebing Tinggi. Ada teman saya Pak Dedi Maurice Menjuntak. Ada juga Pastor Richard bersama dengan kita. Pak Sabar udah datang belum ya? Dari Gunung Hermon. Nggak kelihatan dari sini. Oh ya. Selamat datang. Kok di belakang Bapak? Harusnya ke depan dong. Pak Fit, bawa ke depan Pak Fit. Haleluya. Terima kasih buat seluruh jemaat dan saudara sekalian yang sudah memberikan waktu, dan terkhusus buat Bapak Ketua Sinode kita, abang saya. Tadi pagi saya bilang kalau nggak datang berarti ganti abang saya bilang. Rupanya datang dia karena jadi abang saya. Haleluya. Jadi kita bersyukur ada sahabat-sahabat kita yang lain juga hadir. Tadi saya udah pesan kalau jam 7 belum datang, jemaat tutup pintu depan. Saya nggak mau orang datang setelah firman Tuhan. Mohon pintu depan ditutup, diperhatikan, tidak ada jiwa-jiwa yang datang setelah firman Tuhan disampaikan. Dan jangan berlalu lalang, Bapak Ibu, mari kita hargai hadirat Tuhan. Hargai hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, karena saya percaya hadirat Tuhan akan membawa pembaharuan bagi kita. Amin. Tema firman Tuhan hari ini saya ambil sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam tema nasional PGI dan beberapa aras nasional, KWI juga
mengambil tema yang sama, yaitu Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Haleluya. Bapak Ibu, keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan definisi seperti ini. Mungkin lampunya boleh dikurangin sedikit seperti tadi, lebih enak. Ya, thank you. Keluarga merupakan sekumpulan individu yang memiliki ikatan perkawinan, keturunan ataupun hubungan saudara dan hasil adopsi yang tinggal bersama dalam satu rumah. Anggota saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial serta memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berasal dari masyarakat tetapi mempunyai keunikan tersendiri. Inilah keluarga. Haleluya. Kita adalah satu keluarga besar Gereja Elim Kristen Indonesia, tapi juga satu keluarga besar dari kerajaan Tuhan. Amin. Dan inilah keluarga itu, Bapak Ibu. Keluarga secara apa yang dikatakan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki ikatan perkawinan, keturunan ataupun hubungan saudara dan hasil adopsi. Saat ini kita semua adalah hasil adopsi. Kita diadopsi, dibawa masuk dalam keluarga kerajaan Kristus. Amin. Kristus Yesus menjadi yang sulung di antara semua saudara-saudara, kata firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita bisa bernyanyi, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Itulah keluarga, saudara. 2 hari yang lalu saya melayani tempatnya Pak Sabar, Ketua Sinode Gereja Gunung Hermon. Tiba-tiba di akhir, saudara, hampir akhir, saya hampir kolaps, saudara. Lemas, betul-betul tidak punya tenaga. Ada 2 yang datang. Pertama, istri saya datang mendampingi saya, tapi juga ada saudaraku yang datang, Pak Sabar, berdiri sampai akhir khotbah saya, beliau berdiri bersama dengan saya. Itulah keluarga dalam Tuhan. Amin. Keluarga dalam Tuhan tidak mengatakan, kau kenapa mesti maju? Kenapa kau yang mesti khotbah? Tapi kita saling mendukung satu dalam Tuhan. Amin. Kalau yang satu lemah, yang satu menguatkan. Itulah keluarga dalam Kristus. Haleluya. Saya memberikan satu pengertian baru tentang keluarga, saudara. Dari beberapa ayat firman Tuhan saya ambil juga. Saya katakan seperti ini, keluarga adalah tempat bersatunya 2 orang yang sudah dewasa, setia satu sama lain, memiliki komitmen seumur hidup dan siap untuk menghasilkan keturunan ilahi. Saya selalu katakan seperti ini, saudara, keluarga adalah tempat bersatunya 2 orang yang sudah dewasa. Artinya kalau engkau belum dewasa, jangan berkeluarga. Kalau engkau belum siap untuk berkeluarga, jangan dulu berkeluarga. Itu sebabnya keluarga adalah komitmen 2 orang yang dewasa. Karena hanya orang dewasa yang bisa setia satu sama lain. Orang yang gak dewasa hanya main-main saja. Dia hanya kepingin merasakan bagaimana pernikahan. Ada orang saya pernah tanya, kenapa kamu belum menikah? Umurmu kan sudah 30, belum dapat yang cocok, Pak, katanya. Cocoknya bagaimana? Oh, dia harus kaya raya. Saya harus nikahnya di Bali. Oh, saya harus begini, saya harus begitu. Saudara, itu bukan orang dewasa. Anda boleh tanya kepada kita-kita yang sudah menikah. Saya dan istri kadang-kadang bincang-bincang, kami bilang begini, andaikan kita bisa mengulang lagi ya, kalau nikah, ngapainlah buang uang banyak-banyak untuk pernikahan? Iya kan? Andaikan kita bisa mengulang lagi, mendingan saya panggil keluarga-keluarga dekat,
kita buat acara yang lebih akrab satu dengan yang lain. Seperti orang Chinese kadang-kadang buat acara nggak besar-besar, hanya minum-minum dan makan-makan di restoran, mungkin ambil 5 meja, sudah terasa begitu luar biasa. Itulah keluarga, saudara, punya komitmen seumur hidup. Bukan 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi seumur hidup dan siap untuk menghasilkan keturunan ilahi. Ini yang paling penting. Banyak orang Kristen bahkan menikah bukannya menghasilkan keturunan ilahi, tapi justru menghasilkan anak-anak yang sangar, yang ganas, yang luar biasa. Saya pernah mendengar seorang polisi intelijen, dia mengatakan kepada saya, daerah yang ada di Belawan dan sekitarnya, Pak, agak hati-hati. Namanya disebut Anabel, saudara. Saya bilang, apa itu Anabel, Pak? Anak Belawan. Ada anak Belawan di sini? Hati-hati, saudara ya. Anak-anak di Belawan katanya umur 10 tahun udah pandai pakai narkoba. Dan saya tanya, apakah ini keluarga Kristen? Termasuk keluarga Kristen. Kenapa, saudara? Nanti saya akan ceritakan kepada saudara. Salah satunya adalah karena orang tua tidak punya waktu dengan anak-anaknya. Ini yang harusnya dihasilkan keluarga ilahi. Anak-anak yang hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Ini yang harusnya dihasilkan dalam keluarga Kristen. Haleluya. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan melalui talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Inilah tujuan Tuhan menciptakan keluarga. Agar talenta yang diberikan Tuhan, karunia yang diberikan Tuhan, dipakai mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Jelas firman Tuhan katakan, diciptakannya mereka menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan. Haleluya. Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan. Artinya saudara dan saya ini memiliki gambar dan rupanya Tuhan, sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan harusnya ada di dalam kita. Dan dia menciptakan laki-laki dan perempuan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya kekristenan tidak percaya dengan namanya homoseksual. Kita menentang homoseksual. Kenapa? Di mata Tuhan, homoseksual adalah dosa. Haleluya. Saudara, jangan membenarkan homoseksual. Tidak ada orang yang lahir sebagai homo. Dengarkan saya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Penelitian sudah menunjukkan tidak ada orang lahir sebagai homo. Dia terbentuk oleh lingkungan, dia terbentuk oleh keadaan, itu sebabnya dia menjadi homo. Tapi ada kesempatan untuk mereka bertobat. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya firman Tuhan kata, di hadapan Tuhan homoseksual adalah dosa yang mendatangkan maut. Anda boleh lihat beberapa ayat firman Tuhan. Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat yang ke-13, 1 Korintus 6 ayat 9, Roma pasal 1 ayat 25 sampai 32. Ini masalah yang terjadi dalam keluarga dewasa ini. Masalah berikutnya adalah perceraian, saudara. Anda boleh lihat dalam data yang saya terima di Badan Pusat Statistik, saudara. Jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus perceraian. Artinya apa? Setiap 1 jam ada 40 perceraian di Indonesia. Tidak terkecuali keluarga Kristen. Padahal firman Tuhan mengatakan, aku membenci perceraian, kata Tuhan Yesus. Apa penyebab utama perceraian? Ada 6 yang saya berikan di sini. Saudara perhatikan baik-baik. Perselisihan. Ini orang-orang yang dewasa
yang belum siap untuk menikah dipaksa untuk menikah. Akhirnya tiap hari di rumah gaduh aja kerjanya, berselisih aja kerjanya. Apalagi menyebabkan perceraian, saudara, masalah ekonomi. Itu sebabnya pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Dia berikan Adam pekerjaan terlebih dahulu. Haleluya. Apa yang Tuhan bilang kepada Adam? Adam, di taman ini usahakan, kerjakan dengan baik. Kau makan, kau minum, kau nikmati semua yang ada dalam taman ini. Tapi di negara-negara kita sekarang, saudara, khususnya di Indonesia, kadang-kadang anak laki-laki nggak punya kerja pun, kerjaannya narkoba aja, ngelem, apalagi saudara, entah apa-apalah kerjaannya. Karena umurnya udah 25, 26, bapak mamanya berpikir, udahlah kasih kawin aja lah, supaya dia jangan narkobaan lagi. Saudara, dirinya sendiri dia nggak bisa urus, kau kawinkan dia dengan anak orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Anak orang lain pun terbawa dalam masalah. Masalah kedua dalam perceraian adalah masalah ekonomi. Si suami tidak bekerja, dia tidak mau melakukan apapun, dia taunya santai aja. Ini menyebabkan masalah ekonomi, ya, perceraian, saudara. Yang berikutnya ditinggal pasangan. Kenapa? Suami nggak mau kerja, istri nggak punya uang, akhirnya terpaksa berangkat ke Malaysia, terpaksa berangkat ke Singapura, terpaksa berangkat ke Kuwait, ke Dubai dan negara-negara lain. Masalah nggak? Masalah. Muncul masalah baru. Suami makin menikmati hidup tanpa bekerja. Tiap hari berjudi, tiap hari duduk di kedai tua, tiap hari habiskan uang tanpa berpikir karena apa, tiap bulan dapat kiriman dari luar negeri. Penyebab berikutnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga masalah di Indonesia, saudara. Kenapa? Karena kita membiarkan ini terjadi. Banyak ibu-ibu yang takut melaporkan suaminya pada waktu suaminya memakai kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kadang-kadang ada hal-hal yang seperti kalau engkau melaporkan itu justru akan menjadi pertobatan bagi dia. Kekerasan dalam rumah tangga. Memang kebanyakan laki-laki yang mukul perempuan, tapi jangan silap, sekarang juga ada laki-laki perempuan dipukulin sama laki-laki. Kami punya teman, saudara, polisi tingkatnya bagus, kerjanya bahkan sampai di Mabes Polri. Kadang-kadang telepon kami, ceritanya apa? Pak Pendeta, tolong doakan kami, doakan saya. Kenapa? Habis dipukulin istriku aku, katanya. Pangkat lumayan, saudara, tapi dipukulin istri, dikejar-kejar, diambil tali pinggang sama istrinya. Kadang-kadang orang gak percaya kalau kita cerita seperti ini, saudara, tapi ini kejadian dan memang terjadi. Yang berikutnya, dua yang paling besar terjadi bahkan di Sumatera Utara adalah mabuk dan judi. Mabuk-mabukan, berjudi. Ini penyebab perceraian terbesar. Siap mabuk, dia pulang, dia pukulin istrinya. Dia mengharapkan bisa makan seenaknya apa saja, padahal gak pernah kasih uang makan, uang belanja. Tiap hari, saudara, dia berharap ada sesuatu yang tersedia di meja makan, tapi dia tidak pernah menyediakan uang untuk belanja. Kenapa semua ini bisa terjadi? Perhatikan, saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Peran ayah yang tidak pada tempatnya. Ada 6 peran ayah, 7 peran ayah yang harus diperhatikan. Laki-laki, dengarkan saya. Mau Anda masih muda atau Anda sudah tua, kalau di antara 7 ini Anda tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengambilnya, maka Anda gagal menjadi suami. Anda gagal menjadi ayah. Yang pertama, seorang ayah adalah spiritual leader. Seorang ayah adalah pemimpin rohani dalam rumahnya.
Saya selalu bilang, saya khawatir jangan-jangan sorga penuh dengan perempuan saja. Kenapa? Laki-laki jarang mau ke gereja. Kami beberapa minggu ini banyak keliling, saudara. Saya berada di Bali tanggal 7 yang lalu kemudian pulang tanggal 10 kami KKR di Kota Cani dengan Pak Ijul dan tim Amazing Ministry. Dan ini yang saya perhatikan, saya melihat segelintir laki-laki duduk di pojok, tapi semua lainnya ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang lain yang duduk di situ. Saya selalu berpikir, Tuhan, kemana laki-laki ini? Di kampung, saya waktu itu duduk, saudara, duduk bersama anak-anak. Saya lihat anak-anak lagi bermain-main. Saya duduk di dinding begitu, di yang tidak begitu tinggi. Saya duduk, lalu saya mendengar mereka bermain-main. Saya bilang, ini udah mau jam 6, kamu pulang mandi, lalu balik lagi nanti ikut sekolah minggu. Saya bilang, anak-anak ini bilang, aku laki-laki, gak perlu sekolah minggu. Anak kecil. Lalu saya tanya, siapa yang ajarkan kamu begitu? Ya memang begitulah, katanya. Laki-laki gak perlu gereja di kampung. Artinya apa? Ayah gagal menjadi spiritual leader. Ayah gagal menjadi pemimpin rohani di rumah. Dia tidak menunjukkan contoh bahwa dia harusnya berada dalam rumah Tuhan, membawa anak-anaknya, membawa istrinya, bersama-sama memuliakan Tuhan. Tapi ayahnya gagal. Yang kedua, ayah harusnya menjadi loving husband, suami yang mengasihi istri, peduli dengan istri. Ada apa-apa suami yang maju, bukan kebalikan, kau maju mak, kau maju mak. Ada suami-suami gitu kan, ada apa-apa sembunyi dia. Ada apa itu mak, katanya. Kaulah maju, kaulah yang paling sangar di rumah ini mak, mama aja lah maju, katanya. Oh, nggak bisa. Suami harus menjadi suami yang mengasihi. Haleluya. Yang peduli dengan istrinya. Jangan udah siap nikah langsung diabaikan istrinya. Kalau belum kawin dikejar-kejar. Tiap hari tanpa absen, saudara, hadir depan rumah. Begitu buka pintu kereta udah nongol depan rumah. Tapi begitu menikah 1 tahun, 2 tahun, sudah mulai dilupakannya istrinya. Dulu tiap hari pergi bawa kafe, minum kopi bersama-sama. Sekarang pergi agam pun susah. Tahu kan kenapa saya bilang agam? 7.000-nya kopi hitam di agam, saudara. Kopi saring cuma 7.000. Kesana pun susah dia bawa istrinya. Suami, jadilah loving husband. Amin. Jadilah encourager, penyemangat bagi istrimu. Kalau istrimu belum bisa, dorong dia, semangatin dia. Jangan patahkan semangatnya. Haleluya. Encourager bagi anak-anakmu juga. Suami jadi pendorong bagi anak-anaknya. Yang keempat, suami menjadi role model, teladan, contoh bagi anak-anaknya. Anak-anak dia bilang jangan merokok, tapi dia 3 bungkus 1 hari. Itu enggak role model, saudara. Role model artinya dia menjadi contoh bagi anak. Kau jangan merokok ya, bapak pun tidak merokok. Itu baru namanya teladan, saudara. Sehingga apa? Anak mengikuti bapak. Yang berikutnya, suami menjadi dreamer, seorang pemimpi. Walaupun saat ini bapak nggak punya nak, tapi aku bermimpi kau akan jadi orang hebat. Aku bermimpi kau akan jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, amin. Engkau jadi pemimpi, amin. Pemimpi bagi anak-anakmu, pemimpi bagi keluargamu, pemimpi bagi gerejamu, bagi anak-anak yang ada dalam naungan rohanimu. Mereka harus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Suami atau bapak menjadi mentor.
Mentor itu bukan sekedar memukul orang, tapi kalau dia tahu anak ini tidak bisa, dia akan berjalan bersama dengan anaknya. Dia akan tunjukkan begini caranya, begini harusnya kamu kerjakan ini. Itulah peranan ayah. Kemudian dia menjadi apa? Memang paling belakang, tapi ini paling penting. Suami menjadi provider, bukan internet provider. Tiap hari kalau habis pulsa baru cari suami. Mana Pak, dataku habis Pak, kirim dulu 3 giga. Kecil kali ya 3 giga ya. Suami menjadi penyedia dalam rumahnya. Dia menyediakan apa yang dibutuhkan dalam rumahnya. Kalau kebalikan yang terjadi, inilah yang membuat rumah tangga rusak. Yang pertama, kenapa rumah tangga rusak? Peran bapak yang salah, peranan bapak yang tidak terjadi dalam rumah. Tapi ada yang kedua. Apa itu? Firman Tuhan bicara tentang istri yang cakap. Tadi kita bicara tentang laki-laki, tentang suami, tentang ayah. Bagaimana dengan istri? Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 bicara tentang istri. Istri yang cakap, kata firman Tuhan, dia berbuat baik kepada suaminya. Dia tidak berbuat jahat kepada suaminya. Walaupun mungkin ada yang berkata, Pak, kayaknya aku salah nikah. Salah ini. Harusnya bukan ini. Tapi kalau engkau sudah menikah, setialah kepadanya. Berbuat baiklah kepadanya. Maka apa yang salah tadi mungkin bisa Tuhan gantikan. Pasti bisa Tuhan gantikan, bukan mungkin. Pasti bisa Tuhan gantikan. Mungkin kau bilang nasi udah jadi bubur Pak, mau bilang apa lagi? Tapi kalau engkau bawa bubur itu ke hadapan Tuhan, bisa-bisa itu jadi bubur ayam yang lezat, saudara. Bisa jadi bubur babi yang lezat, saudara. Bisa jadi bubur apa lagi? Pokoknya bubur yang paling lezat Tuhan bisa jadikan dari pernikahan yang kau pikir hancur itu. Istri yang cakap, dia berbuat baik kepada suaminya. Dia seorang investor. Dia enggak orang yang boros. Dia investasi uang-uang yang dia terima. Suami memberikan uang kepadanya, dia akan investasi dengan baik uang itu. Dia kuat, kata firman Tuhan. Di ayat 17 dikatakan dia kuat. Dia menjaga dirinya, dia menjaga keluarganya. Dia pun gak gampang sakit. Iya kan? Haleluya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana menjaga dirinya. Jangan dikit-dikit sakit. Pagi bangun sakit kepala, lewat sakit kepala sakit badan, siap sakit badan, semalam malam sakit perut. Dari pagi sampai malam suami lihat istri di tempat tidur terus. Kenapa? Sakit. Seminggu 4 hari dia sakit, cuma 3 hari dia bisa tersenyum. Firman Tuhan bilang istri yang cakap dia kuat. Ayat 17 Amsal 31 ayat 17. Dia menjaga diri dan keluarganya. Dia gak gampang sakit. Bahkan dia menjaga supaya keluarganya tidak sakit juga. Dia bijaksana. Tangannya terus berkarya. Gak di HP melulu. Haleluya. Ibu-ibu, di mana tanganmu sekarang? Di HP? Aku nampak ini yang pakai HP ini. Dari atas ini kelihatan, nampak terang-terang sikit muka saudara karena buka HP. Tapi istri yang cakap itu tangannya terus berkarya, kata firman Tuhan. Dia seorang social worker. Dia orang yang murah hati, saudara. Dia gak pelit. Dia bantu orang lain. Dia bantu keluarganya yang kesusahan. Dia gak mikir-mikir. Kalau ada suaminya, ada keluarga suaminya yang susah, yang butuh uang, dia gak pelit. Dia gak bilang keluargamu aja yang dibantu. Tapi enggak. Istri yang cakap, dia social worker.
Dia peduli juga dengan keluarga suaminya. Demikian juga sebaliknya. Yang keenam, istri yang cakap, dia adalah housekeeper. Dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, pakaian suaminya, pakaian anak-anaknya, semuanya dia siapkan. Anda bisa lihat firman Tuhan katakan dia beli ladang dengan tangannya sendiri, dia kerjakan buat baju dengan tangannya sendiri, dan lain-lainnya. Kenapa terjadi banyak perceraian di Indonesia saat ini? Karena dua peranan tadi tidak bekerja dengan efektif. Padahal firman Tuhan jelaskan dengan sangat-sangat jelas kepada kita. Yesus berbicara tentang itu. Dalam Maliaki disampaikan juga, aku membenci perceraian, kata Tuhan. Jangan sampai ada perceraian dengan alasan apapun, kata firman Tuhan. Anda boleh lihat Maliaki 2 ayat 14 sampai 16, 1 Korintus 7 ayat 10, 1 Korintus 7 ayat 5, Matius juga Tuhan Yesus bicara tentang itu. Saya akan masuk ke tema kita hari ini. Dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Saudara perhatikan, firman Tuhan mencatat begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara perhatikan bagaimana karakter Yusuf. Anda bisa pelajari dari Matius pasal 1 tadi. Yang pertama, Yusuf adalah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat itu tadi. Yusuf ayat 19, suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia laki-laki yang mendengarkan suara Tuhan. Yusuf bukan laki-laki yang duduk-duduk di kedai tua lalu kemudian nyanyi-nyanyi, main-main gitar, lalu kemudian berfirman dari kedai tua. Kami pernah berapa kali jalan ke Kota Cani, saudara, mampir di satu warung untuk makan siang. Kadang-kadang saya dengar cerita Pak Fitrianus, Pak Ijul katanya, wah yang punya kedai tua ini Pak luar biasa katanya. Kenapa? Dia mimpi kadang-kadang bicara dengan malaikat katanya. Gitu ya, ya Pak Fit. Dia bicara dengan malaikat. Wah, tapi dia minumnya tua terus, saudara. Tapi tiap hari dia bicara dengan malaikat. Saya yakin Yusuf gak seperti itu, saudara. Yusuf laki-laki yang mendengar suara Tuhan dalam keadaan stabil. Dalam keadaan dia masih cool down, saudara. Masih aman, tidak mabuk, saudara. Yang ketiga, dia laki-laki yang takut melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Pada waktu dalam hatinya ada niat menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya apa? Dia mau menjaga agar Maria tidak dipermalukan orang. Dia menjaga nama baik calon istrinya. Ada orang yang tunangan dengan orang lain, kemudian berpisah, tapi dia cemarkan nama calon istrinya itu kemana-mana. Dia rusak nama baik calon istrinya itu.
Ini bukan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik dia bahkan menjaga agar perempuan yang dia pacari, yang dekat dengan dia tidak rusak. Itu laki-laki yang takut Tuhan. Dia menjaga kekudusan dirinya, dia menjaga kekudusan calon istrinya. Haleluya. Yusuf adalah kepala keluarga yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia bersama dengan Maria sepakat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka Anda bisa baca di ayat terakhir firman Tuhan, dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Haleluya. Dia bukan hanya dengar suara Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Ada orang dengar, tapi dia tidak melakukan. Baru-baru ini saya dapat video yang sangat lucu, saudara. Ada 4 orang majelis dalam gereja duduk bersama berdoa dengan bersemangat. Mereka berdoa, Tuhan kirimkan kami uang, kirimkan kami berkat, agar kami bisa memberkati orang-orang susah yang ada di sekitar gereja kami. Setelah 1 jam berdoa, tiba-tiba ada suara dari langit bilang begini, anak-anakku, jual rumah kalian, jual harta benda kalian, pakai uang itu dan berikan kepada orang miskin yang ada sekitar gereja. Majelisnya terdiam semua, lihat satu dengan yang lain. Tiba-tiba yang satu bilang, ada hantu di gereja ini, pergi kita, katanya. Kalau Tuhan bicara tentang menjual harta benda, gak ada yang mau. Iya kan? Kalau Tuhan bilang jual rumahmu, berikan kepada gereja, gak ada yang mau. Apalagi zaman sekarang. Dukung pekerjaan Tuhan susah. Buat pekerjaan Tuhan berikan susah. Persembahan susah. Menabur susah. Semuanya susah. Tapi dia mau berkat berlimpah-limpah. Dia mau berkat berlimpah-limpah. Antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan berbanding terbalik. Tapi Yusuf adalah seorang hamba Tuhan, seorang ayah yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Anda ingin rumah tanggamu dipakai Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ayah yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan akan memberikan pengaruh yang positif kepada keluarganya. Ayah yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan akan membuat iman dan kepercayaan anaknya kepada Tuhan lebih tinggi lagi. Kemarin saya sampaikan di gereja Gunung Hermon, ada beberapa survei. Anda udah tahu surveinya. Sekarang ini banyak anak-anak muda meninggal karena bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Ayah tidak pernah membagikan iman kepada anak-anaknya. Sehingga pada waktu masalah datang yang terpikirkan hanya apa? Bunuh diri. Yang lebih ngerinya baru-baru ini, saudara, bulan April yang lalu, ada anak umur 16 tahun di Amerika sana. Dia buka-buka ChatGPT, lalu kemudian seperti ada yang tahu ChatGPT ini mengerti apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba ChatGPT bilang, kalau saya dalam keadaan sepertimu, saya akan pilih bunuh diri. Dia mulai mengikuti apa yang ChatGPT katakan. Yang tua-tua nggak tahu ChatGPT nggak apa-apa lah. Yang muda-muda ngertinya. Ini yang ada di tangan mereka sekarang ini. Sampai ChatGPT yang dia pegang di handphonenya mengajarkan dia untuk bunuh diri seperti bagaimana caranya. Kalau kau pakai cara seperti ini, kau akan mati dengan tenang, tanpa tahu apa-apa, tanpa sadar bahwa kau sudah mati. Hati-hati anak-anak muda. Jangan mengandalkan ChatGPT. Ada seorang teman kami baru-baru ini dilantik menjadi profesor. Ketahuan, saudara, salah satu jurnal yang dia tulis mengutip tulisan orang lain yang diambil dari ChatGPT, dan akhirnya sampai hari ini profesornya belum disahkan.
Jadi jangan berpikir anak muda kau bisa kerja dengan AI, dengan ChatGPT dan tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah. Kebetulan orang yang dikutip ini dia tulis lagi di Facebook, saya nggak pernah tulis tulisan ini katanya. Akhirnya ketahuan, seluruh Indonesia tahu. Tapi hal ini sudah diumumkan, kawan ini akan punya profesor. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, bukan sebaliknya. Yusuf meninggal dunia pada saat Yesus berusia antara 13 sampai 30 tahun. Itu sebabnya Anda tidak pernah mendengar berita di mana Yesus pada usia 13 sampai 30 tahun. Yang pertama, anak-anak muda Yahudi, mereka harus studi, mereka harus belajar. Sampai mereka mencapai, pada waktu mereka mencapai bar mitzvah namanya. Lalu mereka akan dididik pengetahuan firman Tuhan. Itu sebabnya Nikodemus pada waktu berjumpa dengan Yesus, Nikodemus memanggil Yesus Rabi. Gak mungkin Rabi memanggil seorang Rabi biasa dengan Rabi kalau dia tidak melewati sekolah yang baik. Pada usia itu Yesus melakukan apa yang bapaknya lakukan. Apa itu? Tukang kayu. Itu sebabnya banyak orang yang mengejek Yesus, mengatakan kau anak tukang kayu. Kenapa? Karena dia juga melakukan apa yang bapaknya lakukan. Yusuf berhasil melakukan, melanjutkan, memberikan legacy kepada anaknya. Yang meninggal dunia pada usia anaknya masih muda, tapi anak-anaknya mengikuti apa yang dia lakukan. Titus pasal yang kedua, 1-5 katakan begini. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Anda mau keluarga yang bahagia, yang diberkati Tuhan? Bapak-bapak dengarkan saya. Makin tua jangan makin jadi. Kan ada itu tua-tua keladi, makin tua makin menjadi katanya. Ini zaman sekarang ngeri saudara. Makin tua makin jadi. Ingat firman Tuhan bilang apa? Laki-laki yang tua hendaklah hidup, nggak ada di sini ya. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jangan kemana-mana tangannya gini. Pikir orang Parkinson nanti. Saya pernah masuk ke Kopi Joni di Kelapa Gading, saudara. Jumpa orang begitu nampak saya gini-gini tangannya. Saya bilang, kenapa bapak ini? Anda tahu yang saya maksud lah ya. Penuh cincinnya di sini memang. Jadi waktu dia goyang-goyang gerak-gerak gitu, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan bilang jangan menjadi orang yang glamor. Makin tua, hiduplah sederhana. Gak perlu kau tunjukkan pun orang tahu kau orang yang sudah sukses. Orang tahu kau orang yang sudah berhasil. Terhormat. Gaya hidupnya, karakternya, perbuatannya terhormat. Sehingga orang yang melihat kita, mereka tahu ada Yesus dalam kita. Bijaksana, sehat dalam iman, sehat dalam kasih. Dia berbuat baik untuk orang lain bukan karena ada maunya, tapi karena sehat dalam kasih. Dia membantu orang lain. Yang dia bantu janda-janda tua bukan janda-janda muda. Banyak orang kaya sekarang bantu janda muda, saudara, bukan janda tua. Supaya apa? Siap-siap, mana tahu bisa jadi istri kedua, istri ketiga. Sehat dalam iman, sehat dalam kasih, dan dalam ketekunan dalam Tuhan. Lalu ibu-ibu bagaimana? Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendak mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Amin ibu-ibu. Hiduplah sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan jadi tukang gosip maksudnya. Kemana-mana ceritain orang. Jangan menjadi hamba anggur. Masa ibu-ibu hamba anggur? Banyak saudara.
Banyak ibu-ibu hamba anggur, minum tua, minum minuman keras zaman sekarang. Jangan apa lagi, tapi tetap mengajar, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Supaya apa? Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Bagaimana anak-anak Anda, ibu-ibu, bisa mengasihi suami dan anak-anak mereka? Mereka lihat dari Anda. Anak-anakmu yang perempuan melihat ibu-ibunya. Dia lihat ibunya mengasihi suaminya atau enggak. Dia lihat ibunya mengasihi anak-anaknya atau enggak. Dan dari situlah dia akan melakukannya dalam rumah tangganya. Itu sebabnya Anda bisa teliti rumah tangga yang bermasalah dengan perceraian, ayah cerai, ibu cerai, besar kemungkinan anak-anak juga akan mengikuti langkah ayah dan ibu. Hati-hati saudara. Pertanyaan saya hari ini, sudahkah kita menjadi teladan? Apakah Anda sudah menjadi teladan? Sama seperti Yusuf, sama seperti orang-orang yang hidup pada masa firman Tuhan, sama seperti keluarga-keluarga kudus yang hidup dalam firman Tuhan. Sudahkah kita menjadi teladan? Kenapa banyak keluarga punya masalah sekarang ini, saudara? Kenapa banyak keluarga mengalami masalah pada masa ini? Anda lihat Maleakhi pasal yang keempat ayat 5-6 bilang begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Kenapa masalah dalam rumah tangga? Karena iblis datang untuk mengincar keluarga. Anda dengarkan firman Tuhan tadi bilang apa? Aku akan balikan hati bapak kepada anak dan hati anak kepada bapaknya. Tapi iblis tidak mau ini terjadi. Itu sebabnya saya katakan iblis mengincar keluarga. Saya selalu ingatkan jemaat gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center. Ibu-ibu, jaga suamimu. Suami-suami, jaga istrimu. Jaga anak-anakmu. Anak-anak, jaga orang tuamu. Karena apa? Iblis mengincar rumah tangga kita. Tapi Tuhan selalu punya solusi bagi kita. Amin. Tuhan selalu punya solusi. Tadi saya sudah bilang, sepanjang sejarah Anda bisa lihat iblis berusaha menghancurkan keluarga. Mulai dari penciptaan manusia, lahirlah yang namanya Kain dan Habel. Abang adik berantem bunuh-bunuhan di sini. Esau dan Yakub, anak-anak Lot, anak-anak Nuh, Daud dengan abang-abangnya. Bahkan sampai hari ini susah melihat keluarga akur. Aku dengan abangku aja bisa berantem kadang-kadang, saudara. Tapi akur lagi. Nggak kayak Kain dan Habel bunuh-bunuhan. Berantem tapi akur lagi. Buktinya datang di hari ini kan. Kenapa? Dia sayang sama adiknya. Didengarnya aku kolaps hari itu tempat bapak. Udah sampai berita, ada wartawan duduk tempat bapak waktu itu. Bapak lupa kan? Jadi waktu saya khotbah, saudara, saya jujur, saya memang tiba-tiba gelap, sulit bernafas. Istri saya udah feeling dari sana. Dia kode, Pak Gembala bantulah katanya. Pak Gembala datang dampingi saya dan istri saya juga datang. Ini langsung ada yang foto kirim, saudara. Sampai Malaysia, cerup dalam 5 menit semua udah sampai beritanya. Lalu mulailah telepon masuk satu persatu. Kenapa? Ada apa? Kok dibiarkan dia khotbah? Kau masih khotbah? Loh, aku memang maunya mati siap khotbah.
Hampir jadi loh kemarin. Maka istriku udah pikir, mak jadilah yang dia mau ini, katanya. Hampir jadi, saudara. Tanya Pak Sabar, Pak pasti berpikir begitu kan? Karena udah mulai oyong saya, udah gelap, saudara. Siap itu mulai tanya, kayak mana keadaannya, macam mana? Saya bilang, kalau abang datang lah, jangan cuma tanya telepon. Makanya datang abang saya hari ini, saudara. Tepuk tangan dulu untuk abangku. Kebetulan beliau ketua sinodi juga, jadi kami menghormati kehadiran Bapak di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi ini terjadi dalam keluarga, saudara. Tapi yang saya katakan, Tuhan selalu memberikan solusi kepada keluarga. Tuhan selalu menolong dan memberikan jalan keluar. Bergantung pada Tuhan. Saya nggak tahu apa masalah keluarga saudara pada hari ini, tapi saya percaya Tuhan menolong kita. Anda bisa lihat, saudara, dalam Alkitab bagaimana Yesus datang untuk memulihkan keluarga. Khususnya dalam perjanjian baru. Perhatikan, saudara. Ada perkawinan di Kana. Ya, perkawinan di Kana. Maria datang, tolonglah mereka. Kalau anggur ini habis, malu loh mereka. Maria bilang kepada Yesus, buatlah sesuatu. Dan Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Perkawinan itu menyelamatkan muka keluarga. Maria juga namanya yang melakukan pernikahan di Kana pada waktu itu. Yang kedua, saudara, lihat bagaimana penyembuhan ibu mertua Petrus. Saudara bayangkan, Petrus ikut Yesus, pergi kemana-mana bersama Yesus. Saya nggak tahu bagaimana hati mertuanya. Tapi bisa saja ibu mertuanya merasa, kau pergi kemana-mana, istrimu kau tinggalkan, kami nggak pernah kau urus. Dalam hati Petrus, Tuhan, lihatlah sebentar mama mertuaku ini. Aku udah nggak punya apa-apa. Aku tinggalkan semua ikut engkau. Ini mertuaku sakit, Tuhan. Mukaku mau taruh di mana? Kita pulang ke kampung halaman, aku gak bisa bawa dia ke dokter. Aku gak bisa belikan dia obat karena gak ada uang. Tolong aku, Tuhan. Yesus masuk ke rumah ibu mertua Petrus. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Haleluya. Apalagi yang Yesus lakukan dalam rumah tangga. Anda bisa lihat Yesus memulihkan keluarga Zakeus. Bayangkan Zakeus yang begitu pelit, kepala pemungut cukai. Bayangkan, saudara, pasti pelit. Saya udah bisa bayangkan bagaimana pelitnya ini kan. Mau beli apa-apapun, hitung dulu, hitung. Jangan lupa nanti invoice-nya balikin ya, bonnya balikin ya. Tiap beli apa-apa, belanja 1.000 perak pun balikkan nanti bonnya minta. Mana bonnya? Stres gak keluarganya? Stres. Ini Lazarus, Zakeus bukan ini. Sebelumnya lagi. Ini Zakeus. Tapi pada waktu Yesus datang berjumpa dengan Zakeus, apa yang terjadi? Rumahnya diubahkan oleh Yesus. Haleluya. Apalagi, saudara, keluarga Yairus, anaknya sudah mau mati. Yairus datang menjemput Yesus. Tolonglah Tuhan, gak ada lagi yang bisa kulakukan, hanya Engkau harapanku satu-satunya. Dan Yesus memulihkan Yairus, saudara. Anak perempuannya disembuhkan oleh Yesus. Marta, Maria, Lazarus, 3 orang yang dekat dengan Yesus, 3 orang yang mengasihi Yesus, sahabat-sahabat dekatnya Yesus. Orang semua mengejek mereka, mana Yesusmu kok gak datang-datang? Yesus bilang apa? Tunggu, sebentar lagi aku akan datang. 4 hari lagi kita akan sampai di sana.
Semua bilang udah bau Tuhan, udahlah gak usah kesana lah. Lebih baik kita udah gak usah kesana lah, daripada nanti sampai sana orang-orang justru mentertawakan mereka. Tapi setiap kali hadirnya Yesus akan membawa mujizat dalam rumah tangga. Setiap kali Yesus hadir, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kebebasan, kemerdekaan terjadi. Haleluya. Yesus sanggup untuk memulihkan keluargamu. Yesus sanggup memulihkan situasimu, saudara. Yesus sanggup memulihkan keadaan Indonesia ini. Kita mungkin gak sangka, saudara, yang terjadi belakangan ini, bencana demi bencana. Harusnya siklon terjadi di Filipina, tapi beralih datang ke Indonesia. Kita nggak tahu apakah ini teguran Tuhan, apa ini peringatan dari Tuhan. Tapi Anda bisa melihat 3 hari lumpuh semuanya. Bahkan lebih parah daripada COVID-19. Anda ingat COVID? COVID kita masih bisa beli sesuatu. Kita masih bisa pesan pakai GoFood, GrabFood dan lain sebagainya. Tapi Anda lihat 3 hari kemarin lumpuh total. Anda gak bisa makan. Paling yang ada Indomie. Ada Indomie gas gak ada. Minyak gak ada. Bayangkan, saudara, apakah ini peringatan dari Tuhan? Saya rasa mungkin itu peringatan dari Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tadi katakan dalam Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6, jangan sampai aku datang memukul bumi hingga musnah. Hati-hati. Berdoa supaya keluarga kita diselamatkan. Berdoa supaya suamimu diselamatkan, istrimu diselamatkan, anak-anakmu diselamatkan. Berdoa agar tetangga-tetangga kita juga mengalami keselamatan dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang ini bicara tentang apa? Suami, istri, anak berkumpul. Minimal 1 anak berkumpul, aku ada di situ, kata Yesus. Suami istri, kalau kau berkumpul, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Haleluya. Mari tutup mata, saudara. Renungkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Biarlah Natal ini membawa perubahan dalam hidup kita. Biarlah tahun baru yang akan kita masuki ini menjadi tahun yang membawa dampak dalam keluarga kita. Dan kita membawa keluarga kita kepada perubahan yang luar biasa. Bapak-bapak, pegang kembali tanggung jawabmu. Ibu-ibu, ambil alih lagi tugasmu dalam rumah tangga. Mari buat janji di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Shandarabayandarabash. Oh rabashikarabash. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi. Bersama keluargaku, buat janji ini di hadapan Tuhan, buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan bersama keluargaku
mau melayani, kami mau bersatu selamanya, kami mau mengasihi Yesus. Oh Rabasho, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Ushanda raba so, orala bayarana namashanda namashi. Buat janji di hadapan Tuhan, saudara. Buat janji di hadapan Tuhan. Tuhan, bersama dengan keluargaku, aku mau melayani Engkau. Kami mau bersatu selamanya mengasihi Engkau. Sama seperti Yosua yang berkata, aku dan seisi rumahku, kami mau melayani Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Oh, Shandara bara so. Mungkin hari ini suamimu kau gak tahu dia kemana. Mungkin istrimu kau gak tahu dia kemana. Anak-anakmu belum percaya Yesus. Bawa mereka dalam doa. Bawa mereka dalam doa. Pasti Tuhan dengar. Pasti Tuhan jawab doa. Yang tidak akan biarkan orang-orang yang berharap pada. Oh, Rana Namasu, Shana Namasu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, raba. Jangan menyerah. Jangan biarkan iblis menghancurkan keluargamu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Rebut lagi. Rebut suamimu. Rebut istrimu. Rebut anak-anakmu. Jangan biarkan mereka binasa begitu saja. Oh, haleluya. Shanda raba so. Oh, Rana Namasu. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu bersama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami segalanya. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami akan bersama-sama melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan kami Bapa. Biarlah kami semua Tuhan di tempat ini menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi saksi dalam keluarga kami menjadi saksi dalam tetangga kami Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami akan memberikan persembahan kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan pada malam hari ini. Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dia bersatukan, ditinggikan di atas semuanya. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, bersama Tuhan, ditinggikan di atas semuanya. Gloria. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberkati seluruh jemaat Tuhan pada malam ini. Dan biarlah firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan menjadi kekuatan bagi setiap umat Tuhan yang hadir pada malam ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman jadwal ibadah sepekan kita ke depan, khususnya pada tanggal 24 Desember 25. Kita ada ibadah di tempat ini hanya sekali saja. Kita mulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan juga di ibadah pada tanggal 25 ibadah umum. Oh ya, untuk Natal tanggal 24 kita mulai jam 6 sore. Dan kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan kembali kepada ibadah Natal umum pada tanggal 25 Desember 2025, kita hanya ibadah sekali saja, yaitu pada jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dan kembali kepada hari Minggu pada tanggal 28 Desember 2025, kita ibadah dengan 2 sesi, yaitu jam 10 pagi sampai dengan selesai dan jam 6 sore sampai dengan selesai. Kembali juga pada tanggal 31 Desember adalah ibadah akhir tahun
kita tetap ibadah hanya satu sesi, yaitu jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan setelah itu ibadah awal tahun 1 Januari 2026 kita ibadah juga hanya dengan satu sesi saja, yaitu jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dan itu juga sudah tertera di dalam warta jemaat. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari yang indah ini, sebelum kita pulang kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada malam hari yang indah ini, dan setelah itu ada perayaan. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita berkata kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Kami bangga memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menjadi Tuhan bagi kami, Engkau menjadi sahabat bagi kami, Engkau menjadi Bapa bagi kami, Engkau menjadi tempat perlindungan kami, tempat pertolongan kami, gadah dan tongkat kami. Kami bangga memiliki Engkau. Dan pada malam ini, dalam perayaan memperingati hari kelahiran-Mu, kami diingatkan bahwa penting sekali bagi kami untuk menjaga keluarga kami tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, membawa keluarga kami dalam kedewasaan rohani, karena hanya orang-orang yang dewasa saja yang bisa memiliki keluarga yang bertahan sampai akhir. Tolong kami semuanya Bapa untuk membuat keputusan komitmen kami bahwa aku dan seisi rumahku, kami bersama-sama akan beribadah kepada Yahweh yang agung, kepada Yesus Tuhan kami, dan memuliakan nama Raja di atas segala raja. Terima kasih. Berkati hamba-Mu di tempat ini, berkati keluarganya, berkati pelayanan pengembalaan di tempat ini. Biarlah setiap jemaat di tempat ini diberkati satu persatu. Tuhan menyertai, memberikan kesehatan yang prima kepada hamba-Mu Tuhan. Umur panjang, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Biarlah semua rancangan yang daripada-Mu, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang memberi hari depan penuh harapan, akan menjadi milik gembala dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Sebagai ketua sinode yang Tuhan percayakan untuk memimpin seluruh gereja Elim Kristen Indonesia dengan otoritas kuasa yang Tuhan berikan, maka aku melepaskan berkat Tuhan kepada gereja-Mu di tempat ini, kepada gembala dan seluruh jemaat di tempat ini. Tengadakan tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, Yahweh yang agung, Jehovah yang mulia,
menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau dan melindungi engkau. Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib selagi kita masih berdosa. Betapa Dia begitu mencintai kita. Apalagi sekarang setelah engkau menjadi milik kepunyaannya, anak-anaknya, Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari wajahnya kepadamu, dan memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepadamu. Dan Roh-Nya yang Maha Kudus yang diberikan Bapa untuk bersama-sama dengan kita, menuntun kita, menyertai kita. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahteranya tidak seperti yang dunia berikan. Oleh sebab itu pulanglah dengan sukacita, raih kemenanganmu, jadi orang-orang sukses, karena semua berkat telah menjadi milikmu. Engkau yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat Natal bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu bersalam-salaman. Setelah bersalam-salaman, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara hiburan kita.